Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dimanapun ya, di pusat-pusat ilmu. Maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menyelaraskan sains yang memang punya metodologi sendiri, ya pengajarannya sendiri, kemudian dengan Quran dan dengan hadis yang kita baca. Ya, bagaimana mensinergikan dua hal tersebut. Karena dalam metodologinya dulu waktu kita di bangku kuliah mungkin sangat terbiasa membaca artikel ilmiah yang memang karena demi objektivitas keilmuan itu sendiri umumnya melepaskan diri dari referensi yang sifatnya keagamaan, ya. Yang sifatnya kepercayaan, tradisi dan seterusnya. Yang menjadikan sitasi oleh paper-paper ilmiah, baik itu buku teks maupun jurnal-jurnal ilmiah, adalah buku teks maupun jurnal ilmiah itu sendiri, jadi produk-produk sains. Misalnya contoh kalau kita mencari kata Allah saja ya, atau Rasulullah gitu ya, di buku-buku teks kedokteran itu kayaknya nggak ada ya. Yang paling tebal sekalipun misalnya buku Harrison misalnya, atau yang lain ya, buku Nelson untuk anak ya, dan seterusnya ya. Itu buku-buku teks utama di kedokteran, dan saya yakin di banyak ilmu pasti yang lain ya. Kalau ilmu sosial mungkin bisa jadi malah mengkaji agama dan seterusnya, itu oke. Tapi kalau kebanyakan di ilmu-ilmu eksakta itu kedokteran, kemudian teknik dan IPA, kebanyakan IPA ya, itu justru kita jarang menemukan kata Allah dan Rasulullah gitu, nggak ada. Kalau kita cari di indeks itu nggak ada. Kita nyari misalnya kalau di buku kedokteran tentang insulin atau tentang apapun ya, hormon atau apapun tuh banyak. Kita bisa baca nanti di halaman berapa. Tapi kalau mencari Allah tidak ada. Nah, justru itu tantangannya. Bagaimana kita kemudian ahli dalam metodologi sains ini ya tetap ikut dalam protap-protapnya ya. Bahkan dengan metodologi sains ini kita mencoba membuktikan apa yang hikmah-hikmah yang kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala dari Quran ya, kemudian hadis Nabi yang sudah diturunkan. Jadi hikmah itu baru akan nanti menjadi indah ketika dari sisi saintifiknya juga baik ya. Dan ini yang saya coba bagikan hari ini, mungkin sedikit dari sekian juta hikmah apa yang coba saya geluti dalam sehari-hari saya sebagai neuroscientist ya, atau neurologis, ilmu tentang otak itu, dan bagaimana kaitannya dengan topik yang di-upload panitia ya, yaitu Homer. Baik. Jadi ini mungkin saya agak bebas saja karena saya masih belum sempat bikin slide-nya yang cukup menggugah ya. Tapi mungkin tiap slide-nya nanti akan saya coba presentasikan dari sisi neuroscience. Oke, jadi ini adalah kalamullah ya, dari surat Al-Maidah ayat 90. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata ya, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru ya, wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun ya. Ini menarik. Saya coba bedah satu-satu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ya, ini konteksnya oke. Ini saya yakin ulama yang lebih paham tentang saya menjelaskan ini. Tapi saya fokus pada innamal maisir, innamal khamru dulu ya. Sesungguhnya minuman keras ya, wal maisir, dan kemudian berjudi, kemudian wal ansobu, berkurban untuk pahala ya, kemudian wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah ya. Nah, frase dalam Quran ini ya, kita coba telaah dari sisi neuroscience, ini punya kata sambung yang sama. Kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala kan ya
sepertinya kita tidak bisa meneliti ya dari sisi sainsnya, karena kita tidak pernah lihat setan dan susah mengidentifikasi setan itu ya. Misalnya kan di sini kan dijelaskan rijisun, oke, itu dari sisi norma etikanya dan seterusnya bisa kita telaah, tapi min amali syaiton ini kita nggak tahu, kita nggak pernah mengobservasi setan soalnya. Nggak bisa pencitraan setan, pencitraan yang paling imaging paling baik sekalipun nggak bisa mengobservasi setan saat ini. Tetapi untuk khamru al-maisir ya, kemudian wal ansobu wal azlamu ini ada satu kata hubung yang sepertinya cocok ya dari sisi neuroscientist, itu adalah adiksi. Jadi adiksi itu adalah satu keadaan otak ya, di mana dia terjadi banjir dopamin karena sangat senang sama satu hal ya gitu ya, sangat senang sama satu hal, sangat menyukainya, sangat bahkan craving ya, craving itu pasti kayak kalau nggak ketemu hal itu tuh jadi cemas, jadi ada yang kurang lah dalam hidupnya gitu ya. Dan bahkan ada yang sifatnya toleransi. Toleransi artinya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama atau kenikmatan yang sama, dia harus mendapatkan sesuatunya itu menjadi lebih dan lebih lagi, gitu ya. Itu adiksi. Dan sudah ini sirkuitnya tetap di otak gitu. Jadi dia secara sirkuit itu ada dari mesencephalon ya, dari mesencephalon itu beberapa penelitian bahkan sampai pons ya. Kemudian memiliki proyeksi dopaminergik namanya. Jadi kalau di otak itu cara berkomunikasi antar selnya itu selain memakai struktur yang namanya akson atau kabel penghubung ya, dan dendrit, itu dua kabel penghubung itu yang kalau dibentangkan ya dalam satu individu manusia itu mencapai 850.000 kilometer, lebih jauh daripada Sabang dan Merauke. Dan itu cara berkomunikasinya dari kabel-kabel itu adalah secara listrik dan secara kimia. Nanti ada muncul zat-zat kimia yang kita kenal sebagai neurotransmitter. Nah, salah satu neurotransmitter itu bernama dopamin. Dopamin itu adalah neurotransmitter yang biasanya dimunculkan untuk suatu kesenangan atau suatu kebahagiaan. Ya. Nah, tapi kalau berlebihan itu adiksi. Nah, dopaminergic itu tadi atau sirkuit dopamin itu tadi dimulai dari pons atau mesencephalon atau otak tengah ya, kalau gitu. Kemudian di batang otak itu kemudian ke ventral tegmental area itu di sekitar di basal di dalam gitu ya. Kemudian diproyeksikan kepada seluruh ke amigdala dan kemudian ke seluruh sistem limbik dan juga sistem korteks. Nah, menariknya adalah ketika sirkuit kesenangan ini begitu menyala-nyala, ya begitu diaktifasi terus-menerus, ya, maka akan mengurangi kemampuan rasionalitas kita, ya, atau kewarasan berpikir kita. Kalau dari sisi istilah kedokterannya itu ada feedback negatif ya, tapi ya, jadi dia memberikan banjirnya dopamin itu memberikan hambatan terhadap kemampuan otak untuk berpikir waras gitu. Termasuk berpikir waras adalah kalau di sisi kedokterannya adalah social inhibition atau bagaimana mengendalikan diri, pengendalian emosi dan karakter ya, yang itu pusatnya adalah di prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex akan mengalami inhibisi atau hambatan dalam kerjanya. Jadi nggak bisa kerja gitu. Ibaratnya remnya diblongin gitu. Ini sifatnya rem ya. Jadi kalau misalnya kita ada gejolak nafsu apapun itu bisa dikendalikan sama prefrontal. Jadi kalau kita lagi melihat dompet orang ketinggalan gitu,
nggak langsung harus diambil atau langsung diambil duitnya kan gitu. Meskipun kita ingin, karena memang ada rem yang sifatnya baik itu ya, yang menyesuaikan dengan karakter kita, karakter sosial, harapan orang tua kita, harapan masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat dan seterusnya, yaitu di prefrontal itu. Dan ketika banjir dopamin ini terjadi dalam kondisi adiksi, turun kemampuan itu. Nah, penelitian pertama tentang adiksi itu adalah pada alkohol, ya, pada khamr. Karena memang dulu belum ditemukan yang lain ya yang satu-satunya yang bikin mabuk tuh zaman dulu ya alkohol itu, minuman beralkohol miras lah maksudnya. Nah, tetapi dalam derivat-derivat yang lain, ketika begitu berkembang ilmu meracik obat kefarmasian ya, ilmu kimia dan seterusnya, ada yang menyalahgunakan untuk kemudian menciptakan obat-obat yang sifatnya adiktif. Dia ketika obat ini masuk ke dalam tubuh seseorang ya karena dikonsumsi, dia akan menduduki reseptor-reseptor dopamin itu untuk kemudian menjadi cepat sekali adiksi. Cepat sekali orang menemukan kebahagiaan, tapi secara palsu karena itu diperantarai oleh zat. Struktur adiksi ini, struktur dopamin ini sebenarnya Allah ciptakan ya, itu adalah supaya kita punya orientasi yang bagus untuk meraih kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tentu saja yang hakiki, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya tetapkan. Misalnya kita menjadi figur yang berbakti pada orang tua dan kemudian orang tua kita ridho sama kita, sistem reward atau rasa bahagia itu muncul. Atau misalnya kita berlelah-lelah dalam kuliah gitu ya, mempelajari apa yang dikuliahkan, kita jadikan kompetensi yang baik. Lalu kemudian dari kompetensi itu kita dihargai orang dan termasuk misalnya bisa mencari nafkah dari sana. Lalu kita bahagia, nah disitulah harusnya letak-letak yang tepat untuk mengaktifkan sirkuit ini. Bukan dari diaktifasi oleh yang lainnya. Nah, tetapi zat itu seperti itu. Bisa ya, zat yang adiktif itu bisa merangsang sirkuit ini begitu bekerja, terjadi banjir dari produksi dopamin tadi dan sifatnya adiktif. Jadi akhirnya kita nanti jadi sangat tergantung dengan zat itu. Gitu. Ya, dan ini beda sama kebutuhan ya, karena ada beberapa nih, kalau ini boleh ya agak curhat sedikit. Jadi saya sering ketemu pasien tuh nggak ada yang bukan sering juga, ya sering juga sih. Ketemu pasien yang dia nggak mau minum obat karena takut ketergantungan. Salah ya. Jadi yang disebut ketergantungan itu adalah kalau dia merangsang sirkuit ini, dopamin itu. Jadi ketergantungan pada zat yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Ya. Sebenarnya dia tidak butuhkan. Sementara kalau obat-obat yang lain tuh memang dia butuhkan, misalnya dia pasiennya seorang pengidap darah tinggi atau penyakit jantung misalnya, atau penyakit stroke atau yang lain lah, gula dan seterusnya, penyakit diabetes ya. Nah itu obat itu dibutuhkan memang sama tubuhnya untuk menjaga kesehatannya supaya nggak makin rusak organ-organ dan sel-sel yang lain terhadap obat itu. Jadi tidak ada istilah ketergantungan obat terhadap obat yang dibutuhkan, itu namanya butuh sama obat, bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan tuh dia secara spesifik mengaktifkan sistem itu, sistem reward yang secara salah ya, di abuse istilahnya, abuse. Jadi sistem reward itu yang harus diciptakan oleh Allah untuk kebaikan di abuse atau disalahgunakan. Jadi itu yang disebut sebagai ketergantungan obat itu adalah obat-obat yang jenis itu sebenarnya, ya. Dan itu kategorinya secara lengkap mungkin teman-teman sekalian bisa baca di DNN, itu ada. Jadi ada kategori obatnya, silakan nanti diunduh ya, obat-obat apa yang dimaksud sebagai kategori itu tuh banyak sekali di sana. Jadi khamr itu yang disebutkan dalam Al-Maidah 90 itu mewakili satu derivat pemahaman secara sains ya, kalau saya pribadi
subhanallah, masya Allah, ini senang sekali sama ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi tanda bahwa memang akan ada zat-zat di masa depan atau termasuk saat Nabi diutus, yaitu kalau pas saat Nabi diutus kan Homer itu ya, minuman miras itu ya. Tapi untuk yang berikutnya adalah zat-zat konsumtif yang sifatnya adiktif, itu sudah dijelaskan. Gitu. Ya. Sehingga keharaman zat adiktif itu sama gitu. Insya Allah termasuk perbuatan keji juga dan termasuk perbuatan setan juga. Gitu. Ya, meskipun sekali lagi disclaimer-nya adalah kita belum bisa mengobservasi setan. Masalahnya di situ kita kan nggak tahu setan tuh pakai narkoba gitu, nggak tahu kita, nggak bisa dinilai, nggak bisa dilihat. Ya. Tapi jika demikian adalah itu. Ya. Yang kedua adalah judi ya. Maisir ini judi adalah suatu aktivitas perilaku dan permainan yang itu membuat ya sama gitu, keranjingan atau jadi ketergantungan berjudi itu ya. Nah ini yang kemudian jauh sebelum dideklarasikan behavioral addiction itu pertama kali kalau nggak salah sekitar tahun 80 atau 70 saya lupa itu ya. Maka Quran sudah menjelaskan ini. Jadi bahwasanya kalau dulu pertama adiksi itu hanya untuk miras, tetapi kemudian sistem adiksi juga dapat dibajak oleh satu perilaku tertentu. Dan pertama kali yang dimasukkan dalam kategori behavioral addiction itu dalam satu kesepakatan internasional adalah gambling memang. Jadi gambling itu adalah perilaku addiction yang pertama kali diidentifikasi atau diakui. Nah kemudian ini menjadi derivat pemahamannya adalah behavioral addiction yang lain, yang sekarang sudah diakui di DSM-5 yang terbaru atau diagnostik statistik manual ya, itu istilahnya itu untuk kesepakatan internasional, salah satu kesepakatan internasional yang terkenal di dunia kedokteran. Yang sudah diakui selain judi adalah kleptomania atau mencuri, ya, mengutil, terus apa namanya gaming, ya, main video game gitu, ya, main video game termasuk main game-game yang berbasis smartphone dan seterusnya, dan internet. Ya, dan internet addiction itu sudah diakui sebagai behavioral addiction di DSM-5. Nah, yang saya teliti, saya bagian dari saya teliti itu, mungkin tadi lihat di CV saya itu salah satunya saya sedang meneliti bersama Ibu Eli Risman, psikolog ya, beliau. Ya, dia lebih terkenal lah pasti dari saya. Bapak Ibu mungkin pernah nonton banyak sekali beliau memberikan video-video yang baik ya tentang parenting itu. Di satu ketika saya waktu masih di Jepang itu dihubungi beliau untuk kemudian beliau menceritakan kegundahannya ya terkait banyak sekali anak-anak kita ya bahkan usia SD gitu sudah ada kelainan perilaku seksual, dan seluruh anak-anak itu ketika diwawancara itu muaranya adalah keranjingan nonton film porno gitu ya, pornografi. Itu kesaksian beliau ya. Lalu kemudian beliau ada satu hal yang ditantang-tantang oleh orang-orang yang against dengan Bu Eli, yaitu ketika beliau cukup yakin menjelaskan bahwasanya pornografi itu merusak otak gitu. Tapi kemudian banyak yang menyanggah gitu. Banyak yang menyanggah apa yang beliau istilahnya bukan dogmakan sih, apa yang beliau hipotesiskan lah gitu, karena memang belum ada penelitiannya atau sangat minim penelitiannya.
secara umum memang sangat minim ya penelitian tentang pornografi addiction itu. Nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 20 penelitian seluruh dunia ya. Waktu saya tahu itu karena saya memang membuat manuskrip tentang itu, jadi saya mencari-cari referensinya itu susah sekali yang spesifik tentang pornografi addiction. Dan seluruh penelitian yang ada ketika saya membuat proposal penelitiannya dan termasuk manuskripnya itu menggunakan subjek orang dewasa gitu. Kenapa? Anakku ini kenapa? Oh, ngambil? Ambil aja. Ya, jadi termasuk apa tadi? Lupa saya tadi, jadi lupa. Ya, ketika penelitian tentang pornografi itu seluruhnya menggunakan subjek dewasa, ya. Jadi di atas 18 tahun. Sementara kami waktu itu membuat penelitiannya untuk subjek 12 sampai 14 tahun, ya. Remaja, gitu. Yang mestinya memang harusnya nggak boleh, itu udah melanggar undang-undang juga, itu melanggar hukum. Ya. Tapi ya kenyataannya memang demikian, paparan pornografi itu bahkan ke anak yang jauh lebih muda dari sampel yang kita lakukan gitu. Jadi kita tuh penelitian pertama waktu itu Bu Eli bersama Bu Eli itu yang menggunakan subjek remaja. Ya. Sebelumnya semua penelitian adalah itu. Dan karena dan sebelumnya penelitian-penelitian yang ada itu menggunakan apa istilahnya stimulus ya. Jadi mohon maaf ini ketika dilakukan imaging itu di citra otaknya itu direkam otaknya pakai imaging MRI maupun EEG maupun ya kebanyakan sih dua itu ya, MRI sama EEG itu orang dewasanya itu disuruh nonton porno gitu, terus dilihat otaknya gimana perubahannya. Nah karena kita subjeknya remaja nggak boleh, itu melanggar hukum, nanti saya bisa dimasukin penjara gara-gara itu. Nah jadi kita cukup dengan imaging biasa aja karena keterbatasannya kan nggak etis soalnya memberikan tontonan porno pada orang yang belum haknya gitu ya. Ya dan memang nggak berhak sebenarnya, nggak boleh pada setiap umur. Tapi maksudnya apa yang jelas melanggar hukum adalah di bawah 18 tahun. Nah apa namanya dan ternyata ya bahkan tanpa memberikan stimulus itu tampak penyusutan otak dari kelompok remaja yang menonton pornografi secara dan menjadi kecanduan itu ya. Dibandingkan kelompok remaja lain satu lagi yang kita buat sebagai kontrol itu yang naif ya. Menyusut sekitar 4% ini dalam posisi manuskrip sedang kita propose untuk disubmit. Yang sudah publish satu tentang gangguan memori. Jadi ada juga memori verbalnya turun itu pada remaja yang terganggu pada remaja yang adiksi pornografi itu dibandingkan yang kontrol itu memori verbalnya turun ya. Nah itu sudah publikasi, yang sedang on the way adalah tadi penyusutan otaknya sekitar 4%. Lalu kemudian dari sisi fungsional MRI-nya juga berubah ya fungsi otaknya. Jadi memang adiksi itu ada ya. Jadi kembali ke laptop, kembali ke temanya lagi, behavioral addiction itu ada. Nah terus kemudian ada dua lagi yang dijelaskan Allah itu adalah wal ansobu ya, kemudian penyembahan atau pemujaan terhadap berhala. Nah pemujaan ini memang merangsang adiksi, termasuk orang yang ngefans banget sama siapapun ya, yang secara berlebihan itu menjadi adiksi, dia mengkoleksi gambar-gambar figur yang dia sangat cintai itu dan secara betul-betul luar biasa gitu, dan ketika ada jumpa fans gitu dia histeris segala macam. Itu ketika diberikan stimulus itu ada beberapa penelitiannya memang sedikit banyak terangsang juga itu fungsi-fungsi otak
yang memang khas untuk adiksi itu. Ya, dopaminergiknya terangsang juga. Sehingga penyembahan atau pemujaan berlebihan ya pada apapun ya. Tentu saja selain Allah, kalau Allah kan memang kita memang harus memuji Allah ya satu-satunya. Itu adalah juga adiktif gitu. Nah, kemudian mengudi nasib dengan anak panah gitu juga. Jadi kayak semacam apa namanya? Ya sebenarnya mirip-mirip gambling ya. Jadi kayak behavioral addiction juga. Gitu. Jadi behavioral addiction 2 ini. Nah, itu adalah perbuatan kerja dan perbuatan setan. Jadi itu hikmahnya ya. Jadi kalau misalnya dibuat dari pemahaman, setidaknya dibagi 3 tadi ya, karena yang mengundi nasib dengan anak panah itu kan ya satu jenis lah dengan judi lah ya. Jadi kayak Homer itu ya dari pemahamannya adalah ini kita bicara drug and substance abuse ya, zat adiktif, nafza dan seterusnya. Kemudian judi itu kita bicaranya adalah behavioral addiction ya. Saat ini yang sudah di-recognize sama DSM-5 itu tadi kleptomania, gaming, internet. On the way ada beberapa yang lain, salah satunya adalah pornografi yang kita coba usahakan untuk kita apa namanya masuk ke situ. Kemudian pemujaan berhala itu ya orientasi kecintaan yang sifatnya adiktif. Ya. Misalnya kan sekarang lagi ngetren kata-kata bucin. Ini bener nggak sih, saya asal sembarangan aja nulis. Kalau salah saya mohon dimaafin. Saya sok-sok jadi anak muda lah. Bucin ya, budak cinta gitu ya. Terus kemudian pemujaan fanatisme yang berlebihan. Nah itu bisa memang merangsang sirkuit-sirkuit adiktif tadi. Nah itu hal-hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surat Al-Maidah 90. Jadi bagus sekali. Kata hubung dari seluruh ini dari sisi neuroscience itu adalah sirkuit adiksi di otak. Jadi apapun yang membuat adiksi maka tidak boleh. Bahkan kalau di satu seminar yang lain ya, saya menyatakan dan ini ya mudah-mudahan ini betul ya, mudah-mudahan ini betul. Hipotesis saya adalah setiap orang itu pasti punya penjara adiksinya masing-masing, pasti punya, ya. Dan yang penjara adiksi yang terbaik itu adalah ketika orientasi dopaminnya itu diarahkan kepada Allah dan Rasulnya, diarahkan kepada apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Karena pasti kita memang mencari kebahagiaan manusia itu, dan sirkuit itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam otak kita untuk diaktifkan, gitu. Jadi kita pasti akan mengaktifkan sirkuit itu. Nah masalahnya aktif untuk apa dan dengan apa, kan itu problemnya. Ketika sirkuitnya itu aktif dengan zat adiktif, ya itulah penjara adiktif kita. Ketika sirkuitnya itu aktif dengan judi, dengan perilaku behavioral addiction tadi yang sudah disebutkan, ya maka itulah penjara adiksi buat kita. Ketika sirkuit itu aktif untuk pemujaan-pemujaan kepada selain Allah dan Rasul, Allah lah, tentu saja karena Rasul kan juga kepada Allah juga. Maka itulah penjara adiksi buat kita. Gitu. Ya. Dan ketika kita mengarahkannya itu kepada Allah dan Rasulnya, ya itulah framingnya gitu, framing adiksinya. Makanya kan ketika dijelaskan hidup mukmin itu seperti penjara, ya itu memang kita membuat framing, kita memenjara diri kita supaya kita inginnya arah dopaminergi kita itu keluarnya ketika betul-betul kita bahagianya gitu ya. Itu adalah ketika kita dekat dengan Allah dan Rasul. Kan gitu. Ya, jadi setiap orang niscaya akan punya adiksinya masing-masing. Dan sebaik-baik adiksi yang tidak diharamkan adalah adiksi kepada Allah dan Rasulnya. Tanda kutip nih ya, adiksi mungkin tanda kutip lah. Kira-kira begitu. Ini hipotesis saya. Nah ya, lalu kemudian ini juga menarik di ayat berikutnya, di ayat 91 ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi anis salati fahal antum muntahun ya. Nah, dengan hal-hal tadi ya. Setan sekali lagi ini di luar sains ya, kita nggak bisa urusan setan.
bermaksud menimbulkan, ya ini sudah kita tidak tahu. Nah, tapi yang penting ini adalah permusuhan dan kebencian di antara kamu menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Oke? Jadi ini menariknya di situ. Jadi permusuhan dan kebencian itu menjadi selaras ketika kita tadi menjelaskan ketika sirkuit adiksi ini muncul, ya, dopaminnya ini banjir, prefrontal kita tidak bekerja dengan baik. Karena prefrontal kita tidak bekerja dengan baik, maka kita menjadi tidak punya, dan itu pusat akhlak ya, pusat karakter kita, maka kita akan membuat permusuhan dan kebencian. Dan bahkan bisa jadi menumpahkan darah di antara kita. Ya kan? Nah, ini saya ingin menyambungkan dulu yang pernah saya bicarakan di Masjid UI. Dulu salah satu hikmah dari penciptaan manusia itu dijelaskan di Al-Baqarah ayat 30-an ya, ketika penciptaan Adam. Yang menarik adalah begini. Secara umum ya, saya langsung pada intisarinya saja dari sisi neuroscience-nya ya. Tentu saja saya bukan maksudnya mengedit-edit ayat, tapi maksudnya saya meng-highlight saja apa yang menjadi interest dari saya pribadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan Adam itu ada counter argumen lah, atau keberatan, semacam keberatan dari malaikat kan begitu ya. Dan hipotesis malaikat itu evident, sampai evident kan, karena malaikat menjelaskan ini makhluk ini akan menumpahkan darah, ya, membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, kan itu kan argumennya malaikat ya. Dan itu evident nggak? Evidence. Kita merusak bumi loh, manusia ini merusak bumi, ya, bikin tambang sembarangan, bikin nggak memperhatikan ekologi dan seterusnya. Ada banyak yang musnah juga, makhluk-makhluk hidup ya, punah gitu kan, banyak kan sekarang. Terus kemudian dari sisi penumpahan darah, kita melakukan perang dunia 1, perang dunia 2, begitu banyak perang, ya, konflik dan seterusnya, ya. Nah, yang menarik tuh adalah begini, yang menarik tuh menjadi highlight dari saya itu adalah Allah itu di ayat berikutnya, ya, memberikan demonstrasinya adalah Adam alaihissalam menamai benda-benda. Nah, ini kira-kira nyambung nggak? Jadi yang menjadi keberatan malaikat itu kan pertumpahan darah. Pertumpahan darah, konflik, dan merusak bumi, berbuat zolim lah, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi argumentasi balik dari Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam mendemonstrasikan menamai benda-benda. Katanya nggak nyambung ya. Katanya nggak nyambung. Tapi yang menarik adalah menamai benda-benda ini, salah satu yang saya pernah tanyakan kepada seorang ustadz itu adalah bukan hanya menyebutin oh ini pohon, ini apa, bukan itu, tapi menyebutkan secara rinci kegunaannya, jadi karakternya, fungsinya, dan seterusnya, termasuk kreativitas ketika misalnya benda itu belum punya nama gitu, kemudian paling tepatnya diberi nama apa. Nah, pusat kreativitas, pusat pendetilan informasi, ya, pendedahan lebih detail tentang satu informasi dan seterusnya, penyifatan satu benda dan seterusnya, itu ada di otak kita, yaitu prefrontal itu. Sebagaimana area yang sama punya fungsi menahan emosi, ya, memantaskan diri dengan norma-norma sosial dan seterusnya. Dan inilah yang dirusak persis di sini. Jadi ini luar biasa ya, kalau saya pas baca ini tuh, ketika saya mempelajari betul, karena memang saya bikin manuskrip tentang adiksi itu ya, adiksi di literatur itu. Ini luar biasa, ini permusuhan kebencian itu adalah jelas prefrontal banget gitu. Dan itu para neuroscientist itu baru mengetahui tentang dopaminergic ini menghambat prefrontal tuh nggak lama baru tahunya. Tapi ini kemudian dijelaskan di sini. Dan salah satu hambatan dari prefrontal adalah gagal pengendalian diri
sehingga terjadi gagal inhibisi sosialnya nggak bekerja, sehingga terjadilah permusuhan dan kebencian di antara manusia. Lalu ketika yang kedua adalah ini yang menarik, bahwasanya Allah itu ya memang tidak mau diduakan. Jadi ketika kita adiktif terhadap sesuatu yang lain, maka pasti dopaminergic itu tidak lagi berfungsi kepada Allah. Yang seharusnya dopaminergic itu kebahagiaan hakikinya itu muncul ketika kita mendekati Allah, semakin soleh dan seterusnya, beramal dan seterusnya. Sirkuit ini menjadi tidak greget lagi ketika kemudian terhalangi secara kompetitif atau bahkan sudah kalah jauh gitu ya dengan hal-hal yang tadi, dengan yang sifatnya zat adiktif tadi, perilaku yang adiktif tadi, behavior addiction tadi, dan termasuk tadi berhala itu, ya penyembahan atau kecintaan yang terlalu, ya. Tentu saja melaksanakan sholat. Oke. Jadi begitu. Ini menarik ini kajian dari sisi neuroscience begitu. Ya. Nah, ini juga dijelaskan di hadis riwayatul Muslim ya, diriwayatkan Ibnu Umar ya, tentang khamar tadi ya. Nah, secara umum saja yang selebihnya sih mungkin catatan aja ya, karena sebenarnya saya lebih suka tadi mendedah ayat tadi, dan itu inspiratif buat saya sebagai yang bergerak di bidang neuroscience. Nah, ini adalah alkohol, kita tahu adalah senyawa organik atau hidrokarbon dengan gugus OH fungsional ya, dari fermentasi karbohidrat ya. Terus kemudian ada peragiannya juga ya. Ada fermentasinya bisa tergantung waktu gitu, setara dengan semakin lama kira-kira semakin sempurna fermentasinya. Ada tipe-tipenya, monohidroksil dan polihidroksil. Yang monohidroksil itu salah satunya etanol yang menjadi miras itu ya. Kemudian yang polihidroksil banyak yang dipakai untuk industri farmasi justru. Bahkan ini mannitol ini salah satu obat yang penting buat kami di neurologi ya. Saya berikan ini, dan itu jadi bukan alkoholnya ya. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya tidak setuju sama minuman beralkohol, istilah itu sebagai zat adiktif. Yang tepat tuh adalah minuman beretanol sebenarnya. Ya, karena kalau yang lain tuh ini obat, ini mannitol ini obat baik dan tidak membuat adiksi, tidak, sama sekali tidak. Ya, ini obat penting untuk tekanan intrakranial dan seterusnya. Sorbitol juga demikian dan seterusnya. Nggak ada masalah. Jadi mungkin minuman beretanol tepatnya, karena ini tepatnya itu sebenarnya. Ya. Di fatwa MUI, kalau saya rujuk fatwa MUI yang ada ya tahun 2003, adalah dijelaskan ini sesuai dengan hadis ya di poin pertama itu ya. Nah, memabukkan ini bisa jadi ke depan ya, kalau khamar memang sepertinya sih substans ya, tetapi yang memabukkan sekali lagi ya tadi adiktif itu bukan hanya zat, tetapi perilaku juga. Tapi ini memang sepertinya konteks fatwanya adalah untuk zatnya. Dan kemudian dijelaskan minimal 1%, meskipun ini terus terang saya mencari penelitiannya masih belum final ya. Saya masih penasaran ini. Malah sebenarnya pengen bikin penelitian juga, cuman saya kebayang memang ini anggarannya miliaran ini untuk bikin berapa persen sih etanol yang memabukkan gitu. Karena sebenarnya ya kita juga mengkonsumsi ya etanol itu dalam makanan kita sebenarnya. Ada misalnya tape ya. Banget kandungan etanolnya ada campuran-campurannya. Nah, sehingga memang perlu untuk dicari yang persis untuk yang memabukkan tuh berapa persen. Gitu. Nah, minuman yang termasuk dalam kategori adalah najis, itu termasuk sebagian yang dijelaskan di Al-Maidah ya. Kemudian etanol yang di bawah 1% adalah haram ya, tapi tidak najis. Minuman keras yang dari area perasan tape dengan minimal 1% termasuk khamar. Jadi kalau dulu kan tape
boleh aja ya haram baik-baik, tapi kan sekarang diukur dulu kadarnya berapa. Nah, kalau dari sisi sterilisasi sudah saya jelaskan tadi. Pertama adalah ini ya, meningkatkan euforia ya, karena dopamin tadi ya, dopaminergic tadi. Kemudian ada yang sifatnya akut, jadi kalau etanolnya dikonsumsi dalam satu waktu dalam jumlah yang sangat besar ya, itu akan merusak otak secara akut. Ya, dan ini yang terjadi ya. Kalau di sisi kedokterannya itu kita kenal nanti sebagai encephalopathy wernicke ya salah satunya. Nah, tapi kalau konsumsinya menjadi kebiasaan atau kronik ya, terus dikonsumsi harian gitu atau berapa harian, ini yang terjadi ya kira-kira. Rasa hangover, terus kemudian ya seperti ini ya, hangover symptoms ya, itu bisa dijelaskan dari sisi medis lah, kira-kira demikian. Ya, terjadi juga toleransi. Jadi kalau kita, kalau kita, amit-amit kita enggak lah. Kalau seseorang konsumsi alkohol persisten itu, maka untuk mendapatkan sensasi kebahagiaan tanda kutip yang sama itu ya, atau kesenangan yang sama, dia harus butuh dosis yang lebih besar gitu. Ketika udah konsumsinya cukup lama, dia harus untuk dapat kesenangan yang sama harus lebih besar. Itu yang disebut sebagai toleransi. Jadi ini bukan toleransi yang kayak toleransi umat beragama maksudnya, bukan itu ya. Jadi toleransi itu maksudnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama atau kesenangan yang sama, dia butuh dosis yang lebih besar. Ya, ketika sudah mengkonsumsinya cukup lama. Kira-kira begitu. Ya. Lalu kalau misalnya ditarik atau dia tidak didapat seseorang ini tidak diberikan akses untuk mendapatkan alkohol lagi ya, dan seluruh zat adiktif yang lain, itu ada gejala withdrawal. Jadi pokoknya kayak gelisah gitu, pokoknya kayak nggak enak lah, badan tuh nggak enak, semua nggak enak lah. Jadi ada gejala withdrawal yang berat biasanya. Nah, ini adiktif tadi ya, jadi ini ada tolerance, ada withdrawal symptom. Ya. Kira-kira. Ini ya secara umum ini artikel-artikel populer aja kalau affects the brain, ini banyak sih ini. Jadi kena bukan hanya otak besar ya, atau cerebral cortex, otak kecil juga bisa, memang ini bisa. Jadi makanya kan orang alkohol itu kan baru minum alkohol itu biasanya jalannya nggak seimbang ya, karena itu memang ada koneksi dari otak kecil yang menjadi tidak baik untuk sementara waktu setidaknya. Ya, terus ya macam-macam nih, hipotalamus juga. Jadi ada fungsi-fungsi otonomnya dikuasai juga oleh mereka, hipokampus ini juga memorinya juga akan kita jadi seperti amnesia. Jadi apa yang kita omong itu nggak kita ingat kan saat kita jangan kita lah, naudzubillah, saat orang itu mabok gitu. Itu kan dia nggak ingat apa-apa, dia mau ngomong apa waktu selama dia mabuk itu dia nggak ingat apa-apa yang terjadi pada dia. Makanya kan mohon maaf itu kan misalnya ada yang orang mabuk itu kemudian mohon maaf ya misalnya melakukan zina dan seterusnya, itu dia nggak ingat nanti habis itu. Tapi bener ya saya melakukan ini kok gini, baru ngehnya kok kenapa saya pas dia sadar tuh udah katakanlah udah telanjang dan seterusnya gitu. Jadi memang terjadi juga amnesia, dia nggak ingat. Jadi menghilangkan akal lah kira-kira begitu ya. Ini rega-rega otaknya ya banyak sih intinya sih, dan itu terjadi bisa karena Wernicke encephalopathy tadi, karena akut tadi ya. Kemudian alkohol ini juga merusak hati ya, hepar maksudnya, hati organ hati ya, bukan hati jantung ya, bukan hati kolb gitu, bukan. Maksudnya organ hati. Dan kalau demikian rusak itu zat toksiknya itu merusak otak juga ya. Kemudian ada juga degeneratif alkoholik cerebellar, jadi otak kecilnya beberapa yang sensitif itu dia akan semakin mengecil ya, dan menjadi tidak seimbang, terhuyung-huyung jalannya. Marcia Fabinahmi di sini jarang sekali, tapi ini kerusakan di corpus callosum, penghubung antar dua otak kiri dan kanan ya. Kemudian central pontine melanosis itu rusak, pons itu bagian dari batang otak. Itu jadi masalah juga untuk kesadaran dan seterusnya.
Jadi memang rusak ya, banyak sekali otak yang dirusak oleh alkohol ya. Dan tentu saja zat aditif yang lain, tapi karena waktunya singkat mungkin saya tidak mengulas satu persatu. Jadi terjadi juga misalnya kalau, "Dok, itu kan alkohol, gimana kalau nikotin?" Ya sama juga ya, "Dok, itu kan alkohol, gimana kalau misalnya apa, ganja gitu atau amfetamin seterusnya." Tergantung dosis ya, kalau memang sangat itu ya terjadi juga sama. Ya. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Jadi etanol tuh makanya sedikit memang harus dicari dosis yang tidak memabukkan, itu harus ada penelitiannya. Ya. Karena memang pada nanti kalau Bapak Ibu cari di Google juga etanol tuh banyak ada tercampur dalam makanan kita sehari-hari itu banyak, meskipun kecil, dosisnya kecil banget ya. Jadi ya itu keniscayaan dan ya nggak usah terlalu ini juga, nggak usah terlalu jadi istilahnya jadi parnoan gitu semua itu. Jadi yang penting memang dosisnya selama tidak tinggi ya, insya Allah tidak memabukkan. Ya ini kira-kira ini juga dapat jangka panjang ke otak ya. Jadi saya memberikan ini cuma sekedar ini aja, ilustrasi saja, bahwasanya memang otak yang terganggu itu banyak sekali ya. Dan perilakunya untuk jangka panjang ini macam-macam ya. Jadi lebih sering cemas ya, lebih sering depresi, kemudian lebih berani membuat keputusan yang beresiko ya. Kemudian belajar juga untuk zat adiktif yang lain termasuk obat-obatan dan alcohol dependence. Tadi udah. Ini juga functional MRI-nya, jadi ya kira-kira demikian lah. Volumenya juga menurun ya. Jadi kalau dilihat kalau otak sehat sama otak yang beralkohol nih yang udah parah sih, yang kayak Korsakoff syndrome ini udah keriput tuh otaknya, menciut ya. Penyakit-penyakitnya banyak ya, bukan hanya otak saja, di organ yang lain juga merusak ya sifatnya. Ini ya, jadi ada terutama sih itu ya hati dan otak paling sering, tapi juga ada polineuropati bisa, ya saraf-saraf tepi bisa, jantung bisa, lambung bisa ya, pankreas bisa ya. Ini banyak lah. Ya, ini jadi tadi ini sudah dijelaskan, insya Allah. Ya mungkin itu saja sebagai pengantar dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar seluruhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang memiliki maha pengetahuan. Sementara saya adalah saintis biasa yang bisa jadi sering salah juga. Ya bisa jadi ada paparan saya tadi, dari seluruh saluran itu ada yang banyak yang salah yang mungkin baru terbukti di kemudian hari. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa penjelasannya dok, terkait dengan tadi dari Al-Maidah ayat 90 sampai 91, kemudian terkait dengan adiksi gitu ya. Dan sudah masuk banyak pertanyaan nih dok di Q&A, dan ada 3 sahabat pelita Al-Quran yang raise hand. Kita langsung saja dok, dari Q&A saya bacakan. Yang pertama, mengapa khamr diharamkan walaupun sedikit, walaupun tidak sampai mabuk? Apakah tape? Nah ini yang tadi mungkin sempat disinggung oleh Dr. Fisa. Apakah tape juga haram? Bagaimana dengan alkohol yang ada dalam buah matang? Apakah juga berbahaya? Jazakallah khairan. Dari Rizky Fitria. Silakan dok. Ya tadi Anda menjelaskan, jadi memang itu ya, alkohol itu, etanol itu ada ya, di buah matang juga ada, benar itu. Di durian ada. Nah, tapi memang yang perlu itu adalah saya juga belum lihat ada penelitian ya, baik oleh ilmuwan muslim segala macam tuh yang akhirnya pada presisi menjelaskan berapa persen sebenarnya. Sepertinya yang fatwa MUI pun juga lebih sifatnya spekulatif gitu. Belum jelas berapa persen. Tapi ada beberapa studi yang saya kumpulkan
terus terang baru kemarin saya baca ya. Jadi ini dari apa sih istilahnya? Dari Macquarie University ya. Jadi tentang ini, jadi ini baru sampai pada tahap BAC namanya. Jadi BAC itu adalah blood or breath alcohol concentration. Jadi dia karena tiap orang beda-beda memang. Jadi ini menarik memang. Kita nanti harus membuat fatwanya lebih hati-hati ya. Kalau menurut saya ini memang menarik untuk dikaji. Karena kalau kita mau totalitas mengharamkan etanol juga tidak mungkin, karena tadi buah matang tuh ada etanolnya. Jadi ya kalau mau konsisten kan kita jadi kemakan ucapan kita sendiri ya. Jadi kita harus ngetesin semua etanol, nih ada nggak buahnya udah ada etanolnya belum, tuh kan kayak repot bener ya, betul ya. Jadi sepertinya penelitiannya akan butuh 2 tahap. Yang pertama adalah yang sudah dilakukan oleh beberapa center ya. Ini adalah BAC, blood alcohol concentration dalam darah. Jadi mereka mencari kadar dalam darah berapa yang kira-kira kemudian muncul gejala yang mulai mabuk ya. Meskipun kritik saya dalam yang sudah dilakukan ini belum masih dilihat dari sisi perilakunya orangnya, belum kemudian dilihat dari misalnya imaging otaknya, gitu. Karena bisa jadi dosis sebelum itu sudah menimbulkan perubahan otak, jadi harusnya itu yang jadi marker ya. Kalau ini memang dari sisi perilaku, jadi dikasih alkohol segini udah mabok belum? Oh belum. Tambahin lagi udah belum gitu. Jadi itu. Dan bahkan udah ada kalkulatornya itu dari Cleveland Clinic ya, for understanding your BAC itu biasanya memang buat para pemabok gitu supaya mereka nggak terlalu mabok tuh gimana gitu ya. Dan ini mulai itu ada yang BAC level dari 0,02% itu berapa. Nah, terus info kedua adalah tiap ras beda ya, tiap ras beda. Kita sama orang-orang bule itu beda. Orang Asia itu lebih sensitif sama alkohol. Jadi apa namanya, apa sih istilahnya tuh? Lebih sensitif apa gimana ya? Saya lebih, maksudnya dengan dosis yang sama ya, dengan jumlah alkohol yang sama itu kita lebih bisa cepat mabuk dibandingkan ras itu. Jadi nanti akan harus ada penelitian yang sudah berbasiskan ras juga. Gitu. Terus yang berikutnya nanti baru penelitian yang dari sisi nutrisinya atau dari sisi pangan ya, penelitian pangan. Nanti baru pada akhirnya ditentukan berapa persen. Tapi katakanlah kita belum tahu itu ya, kita ikutin dulu fatwa MUI 2003 itu. Jadi 1% itu jadi acuan lah gitu ya. Meskipun ya dari sisi kritisi kami dari sains ini juga dasarnya belum ada gitu ya. Oke, tapi nggak masalah. Terus yang kedua dari Pak Budi ya, Prasetyo ya. Jadi karya-karya terbaik mereka lahir. Ya. Apa saya baca aja, nggak apa-apa. Langsung aja biar cepat ya. Jadi karya terbaik mereka lahir pada kondisi mabuk. Jadi gini, dopamin itu kalau kadarnya pas ya, ini kalau mabuknya pas, belum sampai menghilangkan akal, itu dia memang orang yang lagi bahagia tuh jadi lebih apa ya, lebih cerdas cerdas gitu, lebih kreatif. Jadi ada titik di mana apa namanya ya, dopamin yang pas itu kita justru jadi memang jadi lebih kreatif, lebih cerdas cerdas gitu. Nah, kemungkinan penjelasannya itu. Jadi contoh misalnya kita apa ya, termasuk mencintai Allah kan. Mencintai Allah itu kan nanti kan menghasilkan dopamin dalam otak kita. Dan insya Allah kalau mencintai Allah itu dosisnya pasti selalu pas. Dan kalau kita mencintai Allahnya dengan baik ya, dengan betul-betul menghayati, meresapi, itu akan dibukakan ya kan. Kalau misalnya di ayat yang lain kan dijelaskan bahwasanya siapa yang bertakwa akan dibukakan ya jalannya apa, iyattaqillaha yaj'al lahum makhraja misalnya. Nah, yaj'al lahum makhraja itu maksudnya dari sisi otak tuh adalah juga dibukakan begitu banyak kreativitas gitu. Itu kalau dopaminnya kerja baik tuh begitu. Nah, ada titik memang dengan modifikasi dopamin itu pas lagi kayak gitu. Jadi kemungkinan seperti itu. Tapi tentu saja ini beresiko
kalau akhirnya pakai alkohol segala macam nyampainya kan, ya pertama dilarang Allah yang jelas ya, kita jelas jauh dari ridho Allah. Yang kedua adalah kalau kondisinya lebih dikit atau enggak pas, kita malah justru mabok. Kalau mabok malah sama sekali enggak hilang akal kita gitu. Ya. Nah terus dari Nur ya, Huda Hasmat terkait dengan penyusutan otak dok dan gangguan memori verbal pada anak. Iya tadi udah dijelaskan. Ada di penelitian saya juga sih, jadi monggo bisa dibaca. Tapi memang dalam bentuk jurnal tuh ya, jadi perlu effort juga membacanya. Tapi ada memang intinya gini, orang yang penelitian saya menyimpulkan mereka yang adiksi pornografi itu lebih terganggu ya memori verbalnya, juga lebih susut otaknya 4%, sekitar 4%. Ya. Kenapa berani menyebutkan ini? Karena kita sudah menghilangkan berbagai jadi kalau di penelitian ya Bu, mungkin saya nggak tahu ini Bu, Ibu latar belakang penelitian atau bukan. Jadi kami tuh membuat kriteria apapun yang kita sudah pelajari bisa menyusulkan otak itu kita keluarkan. Jadi kita nggak rekrut subjek yang kayak gitu. Misalnya dulu pernah kecelakaan gitu ya, kebentur kepalanya, itu kita tidak akan masukkan dalam sampel gitu. Dan seterusnya pernah epilepsi dan seterusnya kita tidak masukkan dalam sampel. Jadi kita cukup yakin 15 lawan 15 itu bukan karena penyebab lain selain adiksi pornografi. Itu keyakinan kita sebagai saintis. Adiksi secara umum sama iya bisa. Ya itu banyak, bahkan yang zat itu lebih parah lagi karena dia secara umum ya adiksi zat itu lebih parah dibandingkan behavior addiction karena zatnya itu sendiri menduduki reseptor dopaminnya itu, jadi dibajak, betul-betul dibajak gitu. Sementara kan mohon maaf ya, misalnya nih kita membayangkan kalau orang nonton porno misalnya atau apapun yang tadi kita sebut sebagai behavior addiction itu kan pasti ada tuh atensi yang teralih ya, misalnya ya lagi nonton terus ada iklan atau kan ada ininya lah, ada pengalihannya tuh, masih ada kemungkinan itu. Tapi kalau zat sudah masuk darah itu nempel di reseptornya, jadi lebih berat, pasti lebih parah. Dan itu memang kalau Bapak Ibu sekalian boleh di Google lah silahkan, misalnya penyusutan otak karena alkohol, karena apalagi misalnya kokain gitu ya dan seterusnya, itu metafentamin itu banyak sekali, bisa dibaca. Berikutnya, apakah kemudian jika kita memiliki penjara adiksi ke orientasi yang baik, gambar otaknya sama? Ini belum ada penelitiannya memang. Belum ada. Jadi sebelum berani jawab ya. Ya belum berani jawab. Ya, disambung ke pertanyaan berikutnya dok. Itu kalau penyusutan otak tadi itu bisa kembali pulih atau enggak dok? Oh, penyusutan otak. Oh ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi yang sudah susut sih tidak bisa kembali, tetapi fungsinya bisa dikembalikan. Gitu. Insya Allah bisa. Ya. Jadi setidaknya kecepatan penurunan atrofinya itu bisa kita kendalikan. Ya. Dan itu ada penelitiannya kalau yang di pornografi itu mungkin diantara Bapak Ibu ada yang peneliti ya. Itu tapi ini penelitian luar ya, bukan penelitian saya karena saya nggak punya duit buat beli itunya reagennya. Itu delta FOSB. Jadi delta FOSB itu adalah semacam zat itu yang memang menjadi markernya atrofi otak ya. Jadi kalau dia meningkat tuh tandanya otak tuh cepat mengecil, terjadi kematian neuronal gitu. Atau delta FOSB-nya meningkat juga tuh pada adiksi itu. Terus apalagi nih? Selamat pagi, izin bertanya. Bisa. Oh tadi pulih ya, tadi bisa fungsinya ya, tapi ya. Nomor 2, terapi dopamin. Loh bukan, ini justru banjir dopamin. Jadi saya nggak tahu, belum pernah baca saya dopamin detox itu maksudnya apa. Tapi orang suka bikin aneh-aneh sih namanya, pokoknya makin ngesleng makin seru gitu. Saya terus terang nggak update ya ini, dan ini tidak dikenal di kepustakaan sepanjang yang saya baca ya, mungkin bacaan saya kurang kali. Maksudnya di metode terapi secara umum kedokteran gitu, saya nggak pernah dengar ada dopamin detox ini ya.
mungkin ini slang-slang aja nih, saya nggak tahu yang bikin siapa. Tapi prinsipnya terapi adiksi itu ada gitu. Jadi mungkin kalau yang dimaksud sebagai terapi adiksi, pendekatan misalnya cognitive behavioral therapy dan seterusnya itu bisa ada dan ada, itu insya Allah ada. Tapi saya nggak tahu yang dimaksud depan mitos itu apa. Mohon maaf, nggak tahu, jadi nggak bisa komentar. Ya, selanjutnya terkait dengan dari Novitasari dari Sumatera Barat, Dok. Menemukan terkait dengan mie instan atau ramen yang mengandung alkohol beberapa persen di kemasan, tapi ada label halalnya. Mungkin ini berkaitan dengan tadi ya, Dok, terkait dengan makanan yang ada kandungan alkoholnya. Nah, bagaimana jika ini dimakan gitu, Dok? Pertanyaannya, Dok. Yang pertama sih saya justru memuji setiap produsen makanan kalau memang ada kandungan alkohol itu dijelaskan, dijabarkan dalam nutrition facts. Itu bagus karena banyak yang tidak loh. Banyak yang tidak. Jadi bukan berarti yang tidak ada informasi itu pasti tidak ada etanolnya, belum tentu. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau bikin rusuh di sini. Ya, maksudnya intinya bisa saja gitu ada satu makanan yang ada etanolnya tidak diungkapkan secara detail dan makanan kan juga punya proses fermentasi ya. Jadi misalnya makanya kan di sini istilah penelitian makanan itu harus menentukan expiry date-nya atau mungkin ada juga istilah yang di antara dua. Jadi misalnya gini, kalau expiry date itu biasanya udah pembusukan yang sifatnya udah banyak bakteri jamur di situ ya. Tapi sebelum itu sebenarnya terjadi itu produksi etanol itu. Jadi sudah mulai ada beberapa bakteri atau jamur atau gimana yang karena makanan ini mengandung karbohidrat terjadi fermentasi dan ada etanolnya. Nah, makanya harusnya dijelaskan expiry date itu juga termasuk adalah etanol, kandungan etanol itu yang meningkat itu di mana. Jadi mestinya ke depan nanti akan ada, saya yakin lah umat Islam itu semakin cerdas dan saya sangat memuji ya kalau ada teman-teman yang betul-betul riset di sini di teknologi pangan dan seterusnya yang risetnya detail tentang seperti apa misalnya kalau nasi kayak bentuknya beras, nasi atau gandum itu berapa lama sih baru muncul ada etanolnya gitu-gitu ya kalau didiamkan atau dikemas dalam bentuk apa itu tuh menarik itu dan itu memang harusnya diinformasikan ke umat itu penelitian seperti itu ya. Jadi ya saya bukan ulama ya yang membolehkan atau tidak boleh itu bertanya pada ulama lah, jangan tanya saya, tapi secara umum tadi etanol itu memang bisa terjadi dan kalau kita melihat fatwa MUI ya tadi 1%, sepertinya sih belum sampai 1%. Tapi ya dilihat aja berapa persen itu. Baik, selanjutnya Dok dari MH Matahari. Assalamualaikum dokter, saya Pipi, izin bertanya. Di Al-Maidah 91 dinyatakan bahwa khamr dan judi membuat kita saling bermusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Insya Allah saya sudah paham jika banjir dopamin ini berkaitan dengan sulitnya mengendalikan diri dan mengakibatkan permusuhan. Namun saya masih belum paham bagaimana mekanisme proses banjir dopamin PFC ini pada menghalangi manusia dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, apakah hal ini dapat disimpulkan juga bahwa sirkuit dopamin ini diciptakan hanya untuk melekatkan makhluk pada Allah saja? Dalam artian wujud dari ayat mengenai manusia yang dilahirkan dalam fitrah selalu di atas tauhid. Luar biasa, hebat ini analisisnya. Bagus. Saya setuju. Yang kedua saya setuju lah, insya Allah. Karena memang tadi saya juga menyebutkan dalam ceramah saya ya. Jadi hikmahnya kita diciptakan sirkuit dopamin itu adalah supaya kebahagiaan itu muncul, ya orientasinya sebaik-baik orientasi adalah kepada Allah dan Rasulnya dan seluruh yang Allah dan Rasulnya ridhoi ya. Misalnya contoh menghadirkan ridho orang tua ya, kita kemudian menjadi bahagia ketika orang tua kita bahagia, dopamin kita keluar ya disitulah gitu. Jadi kan karena memang itu juga diperintahkan Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah untuk yang pertama saya menjawab tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga, mungkin saya ulang sedikit.
Jadi ketika kita sholat yang khusyuk, ya, kemudian juga mengingat Allah yang baik, zikrullah yang baik, maka akan muncul kebahagiaan itu, dopamin kita keluar, ya. Kita semakin dekat, apalagi kita semakin taat, ya. Nah, ketika dopamin itu akan kompetitif sifatnya, kompetitif. Misalnya contoh, pernah nggak misalnya apa ya? Misalnya contoh gini lah, seorang siswa yang dia misalnya kena narkoba ya. Sebelum kena narkoba dia misalnya senang belajar gitu. Dan dia dapat rapot yang bagus, dipuji orang tuanya, senang gitu, dia merasa dapat bahagia. Oh iya, aku semangat lagi, Ma, Bapak, gitu kan. Untuk ini karena udah dipuji nih, dan kemudian dijelaskan Allah dan Rasulnya juga senang sama orang yang belajar segala macam. Oke, saya semangat. Kemudian dia kenal narkoba, ya, dia kenal narkoba. Dia dapat dampak dari ternyata nggak usah susah-susah ya untuk belajar gini-gini. Dengan konsumsi ini aja saya udah bahagia loh. Ya, bahagianya ada gitu. Nah, jadi dopamin itu kompetitif. Ketika satu banjir dopamin diakibatkan satu zat, akan membuat yang lain tuh menjadi tidak berasa lagi bahagianya gitu. Makanya kan orang-orang narkoba tuh menjadi malas-malasan belajarnya, dulu rajin, sekarang jadi malas. Jadi berubah perilakunya. Kenapa? Karena dia tidak lagi merasakan bahagia dengan belajar, karena dia sudah tahu apa yang bikin bahagia dia, ya narkoba itu. Jadi ya sebagaimana ini juga, jadi mungkin manusia yang sebelumnya, ada orang yang sebelumnya dia zikrullahnya bagus ya, sholatnya bagus, dia mendapatkan kebahagiaan di situ, kemudian dia kena narkoba, dia pasti akan jadi jarang sholat dan jarang zikrullah. Kenapa? Karena dia merasa mendapatkan kebahagiaan hakikatnya lewat narkoba itu. Ya. Itu kira-kira mudah-mudahan. Baik. Banyak yang nanya ya? Ya, banyak sekali dok. Nanti mungkin mohon izin kalau tidak cukup. Nggak apa-apa ya, kalau ya dicukup-cukupkan lah insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Baik. Baik, selanjutnya dari ini malah justru belum memberikan kesempatan yang resen nih dok. Masih ada 13 pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, bismillah. Mudah-mudahan terjawab, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, izin bertanya dari Hurun JA, apakah degenerasi saraf bisa disamakan dengan kematian sel saraf? Apakah ada isyarat di Quran atau hadis, dok? Yang kemudian yang kedua, isyarat Quran atau hadis tentang Alzheimer. Apakah bisa diasosiasikan dengan pikun? Mohon penjelasannya, dok. Ini kompleks ya, saya nggak bisa jawab sekarang ya. Nanti mungkin perlu ngangkat topik yang khusus ya. Tapi prinsipnya mungkin yang nomor satu, ya memang degenerasi itu kematian sel saraf juga salah satunya. Jadi mungkin nantilah detail jawabannya nanti, karena ini panjang. Nanti saya menzolimi 12 pertanyaan yang masih ngantri 13 lagi. Panjang ini, harus butuh satu sesi. Iya. Kemudian dari Rosika, mungkin ini masih sama ya dok, saya lewatin ya dok. Yang terkait dengan ya ini sama lah kira-kira tadi. Jadi memang belum jelas itunya ya. Tadi penelitiannya harus dibutuhkan lebih jauh. Oke, lanjut. Ya, yang selanjutnya dari Deandra terkait dengan kerusakan otak akibat zat adiktif. Tadi butuh berapa lama dok untuk memperbaiki itu, mengembalikan fungsinya kalau tadi dokter menyampaikan ya? Apakah atau tidak bisa diperbaiki? Ya bisa diperbaiki, tapi ya butuh berapa lama karena banyak variabelnya itu tergantung orangnya, maka tidak bisa dijawab presisi butuh berapa lama, tergantung orangnya. Jadi seberapa jauh dia bisa menghindari zat itu, meskipun pasti akan muncul yang tadi kita jelaskan sebagai withdrawal symptom itu, yang dia jadi nggak itu dia bisa nggak dengan itu. Kalau misalnya nggak bisa kan kita mulai kurangin dosis atau kita ganti zatnya, kalau dia bentuknya zat itu kan begitu ya kalau kecanduan narkoba. Tapi saya lagi variabelnya sangat besar ada di orangnya, sehingga kita tidak bisa komentar berapa lama, sangat tergantung orangnya. Baik, selanjutnya kalau tadi penyusutan dari Diani nih dok, penyusutan mengecilnya otak tadi lebih karena adiksi atau kerusakan fisiknya dok?
Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa. Oke. Baik, selanjutnya dari Soleha atau Ayu. Pemakaian adiktif walaupun sesuai dosis jika diminum dalam jangka panjang, apakah ada pengaruhnya juga, Dok? Oh, jadi gini, mungkin maksudnya ada ini ya, ada diberikan sesuai indikasi, maksudnya gitu kali ya. Iya. Nah, jadi nomor satu kalau ini untuk obat-obatan maksudnya memang umumnya dokter itu hanya boleh memberikan obat yang sifatnya adiktif itu dan juga sesuai dosis itu nggak lama biasanya, nggak pernah ada yang menyarankan pemberian misalnya alprazolam atau yang lain ya dalam jangka waktu lama tuh nggak. Saya pribadi cukup strict di sini untuk praktek saya ya, jadi saya nggak akan misalnya kalau ngasih obat tidur tuh yang bentuknya sifatnya adiktif tuh nggak akan lama saya ngasihnya. Jadi mungkin dalam beberapa bulan pertama saya berikan karena memang pasiennya sangat butuh tidur yang reguler ya untuk kesehatan dia. Tapi setelah itu kemudian akan ada semacam pendekatan lain untuk tetap kualitas tidurnya tetap baik tapi tidak perlu obat tidur lagi. Gitu. Jadi gitu. Baik. Selanjutnya dari Siti Solihah. Ini terkait dengan alkohol lagi, Dok, dalam makanan. Misalkan pakai bahan rum atau alkohol hasil fermentasi makanan sehat seperti kimchi. Bagaimana itu, Dok? Itu nanya ke Ustadz kali ya. Nggak usah. Ini nanya hukum berarti ya, nanti perlu. Iya, itu hukum soalnya. Kalau hukum tuh saya nggak berani, ntar aduh saya bukan ulama, jadi nggak berani jawab lah. Baik. Tapi prinsipnya kalau dari kami sih harus diteliti kapan memabukkan, kapan tidak gitu ya. Berapa persennya rumnya. Kalau saya sih pribadinya secara pribadi saintis itu begitu ya. Tapi kalau bicara hukum ya tentu ulama lebih bisa diambil ya. Jangan saya lah nanya ke ulama aja. Nggak berani saya. Baik, Dok. Ini terkait dengan terapi adiktif, Dok, dari Teguh Setiawan. Nah, ini bagaimana terapi mandiri? Kalau mungkin sekalian nyambung ya, Dok. Kalau tadi kan sempat disebutkan oleh Dokter Visa terkait dengan kalau pengen menikmati kenikmatan yang sama itu harus dosis adiksinya minimal atau lebih tinggi ya, Dok. Nah, itu apakah juga berlaku dalam terapi misalkan kita harus mengalihkan dengan yang baik gitu ya? Gitu, Dok. Iya, betul. Jadi bisa. Jadi memang ada behavioralist itu ada pendekatan yang bisa disembuhkan, bisa insya Allah. Ada. Salah satunya tadi mengganti yang lain gitu ya, mencari hal-hal yang bisa jadi reward system gitu ya. Terapi mandirinya secara umum ya harus dialihkan kepada perilaku yang produktif gitu. Secara umum sih begitu ya, dengan cara apapun gitu. Nah, tetapi kalau per satu persennya, nah biasanya nanti kita lihat dia kendalanya apa di sini, statusnya apa. Saya pribadi pernah dapat klien, ya saya sebutnya klien lah ya, karena belum diakui sebagai penyakit ya. Beberapa remaja dengan adiksi pornografi itu dikonsul Bu Eli Risman ke saya gitu. Terus saya ya lakukan yang sesuai dengan pendekatannya sesuai dengan masalahnya beliau juga. Di sisi lain saya juga memberikan terapi listrik sih, meskipun ini belum evidence, tapi saya juga jelaskan ini masih dalam penelitian. Jadi ini next step-nya adalah saya akan meneliti tentang terapi manipulasi ya, manipulasi otak dengan listrik dan beberapa hal yang lain. Kalau yang alatnya yang saya punya sekarang itu TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, dengan voltase tertentu kita rusak listrik-listrik yang arahnya memang ke adiksi. Gitu. Kita telaah, kita ganti, ibaratnya arusnya kita ubah gitu. Meskipun ini belum evidence karena ini masih penelitian. Apalagi adiksi pornografi belum dianggap penyakit sampai hari ini. Jadi sifatnya masih penelitian, jadi ya tapi bisa secara umum teorinya bisa. Ya. Oke, ini saya hang di sini ya. Bentar, gimana? Saya hang nggak sih tadi? Enggak ya? Suara saya hang nggak? Maaf, Dok. Putus koneksi, Dok. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Tadi udah ya, jadi lanjut aja sekarang. Ya, anonimus. Bagaimana kami dapat mengakomodasi pada regulasi sesuai penjelasan protokol yang banyak? Oh iya,
Ya, kalau pendekatan regulasi ini, advokasi regulasi ini ilmu yang berbeda, yaitu ilmu sosial dan hukum itu. Kita saintis tuh saya baru bisa menyediakan, ya memang ada adiksinya, memang bikin rusak otak gitu. Ya monggo yang ahli lah mungkin yang menjawab di situ, karena ya kadang-kadang juga regulasi itu kan aspeknya banyak ya, artinya bisa dibatasi gitu. Bisa betul-betul dilarang, tapi nanti ada efek sosial seperti apa, itu hal-hal yang sepertinya kajiannya yang jago tuh ilmu sosial tuh ya, ilmu politik, ilmu pemerintah itu yang lebih tepat ya. Saya dalam posisi sih ya tentu saja memberikan bukti medis, harapannya ya tentu bisa diadvokasi lebih lanjut. Tapi saya terus terang kalau ditanya begini, saya harus menjelaskan saya nggak ahli di situ, karena saya memahami ilmu politik tuh, ilmu sosial, ilmu masyarakat, advokasi hukum gitu-gitu tuh aspeknya cukup banyak ya, harus melihat banyak aspek, dan yang itu tidak saya kuasai sebagai saintis. Baik, Dok. 6 pertanyaan terakhir, Dok. Dari Windy Dlia. Nah, ini terkait dengan minum kopi. Katanya kalau tanpa kopi ketika memulai kegiatan itu susah bangkit dari rasa kantuk. Apa itu termasuk dalam adiksi, Dok? Oh, enggak. Kopi tidak masuk adiksi karena yang dibangkitkan tuh epinefrinnya, bukan dopamin ya. Jadi beda itu. Bukan. Kita cuma ini aja, ya paling kalau nggak minum kopi ya jadi, tapi bukan craving gitu ya. Kita kan nggak pernah ada yang craving, pokoknya kalau nggak minum kopi, aduh, pokoknya gimana gitu. Nggak ada gitu. Lebih karena tadi ngantuk atau aduh kurang energi nih, belum ngopi nih pagi ini, paling gitu. Tapi bukan karena, tapi kalau akhirnya itu ya tetap aja nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang dari itu tuh benar-benar kayak craving tuh gelisahnya luar biasa kalau nggak ketemu zat itu. Jadi ini bukan sih, beda. Saya pernah kafein tuh nggak begitu cara kerjanya, beda. Jadi bukan adiktif ya. Baik, selanjutnya contoh memori verbal, Dok, tadi yang disebutkan. Contohnya misalnya bikin janji sama orang atau menghafal sesuatu ya. Itu contohnya. Baik, selanjutnya ada guru SMP sepertinya ini, Dok. Anak murid saya banyak sekali yang menunjukkan kalau mereka sudah menonton pornografi. Apakah mungkin untuk sudah terjadi penyusutan otak? Apakah ada cirinya, Dok, yang bisa dilihat secara kasat mata ya? Dan gimana cara mengembalikan? Bisa aja, penyusutan otak ya bisa. Kalau penyusutan mungkin ya, pasti mungkin ya. Karena penelitian kami juga menunjukkan ke arah sana. Nah, cirinya nih menarik. Jadi cirinya tuh susah ditemukan. Misalnya kayak yang 2 kelompok tadi tuh yang saya teliti, ya, itu raportnya bagus-bagus. Yang adiksi pornografi juga raportnya bagus. Ya, jadi memang sulit ya, kecuali kalau memang memang butuh seni khusus ya. Nah, hal-hal yang itu tuh ya yang penting gini aja, maksudnya kalau dia memang teridentifikasi suka begitu ya, sebagai guru mungkin ya, ini peran-perannya kan macam-macam ya. Peran sebagai guru mungkin mengingatkan, kalau perlu mungkin saya juga sebenarnya mengadvokasi ya tentang adiksi ini harusnya diajarkan di sekolah-sekolah ya, harusnya bagian dari pembelajaran, karena itu udah nggak bisa dilepaskan sih di era modern gini tuh. Gampang banget, lebih baik ketimbang anak-anak kita penasaran tentang itu ya, kemudian dapat informasinya secara hoax dari luar, dan bahkan malah jadi adiktif karena tidak ada penjagaan informasi dari sekolah ya. Maka sebaiknya adiksi itu dilakukan ya. Termasuk mungkin, mohon maaf ya, saya termasuk yang setuju pendidikan masalah seksual itu. Ini tolong ini sensitif soalnya. Pendidikan masalah seksual itu informasinya harus disediakan oleh sekolah, ya, atau ekstrakurikuler, saya kurang tahu lah. Tapi maksudnya karena gini, bukan maksudnya jadi melegalkan hubungan zina dan seterusnya, bukan. Tetapi anak-anak kita ini fenomena yang betul-betul udah sering ya terjadi di masyarakat. Kita harus nggak boleh deny itu.
Lalu kita harus jelaskan gitu, ini adiktif juga loh, ada masalah juga di sini dan ini merusak dan seterusnya gitu. Harus harus dijabarkan ya, masalah hubungan antara beda gender dan seterusnya, bahkan gender itu sendiri, karena kan sekarang udah mulai tuh misalnya kayak transgender itu udah sering ya jadi perbincangan publik. Terakhir itu kan misalnya macam-macam lah, milen itu dan seterusnya. Jadi sepertinya memang anak-anak kita harus dijelaskan kayak gitu. Kalau buat saya sih jangan direstriktif. Baik, Dok. Alhamdulillah tadi 3 pertanyaan sisa saya baca masih seputar yang tadi sudah disampaikan dan pertanyaan sebelumnya, Dok. Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup ada pesan untuk kami, Dok, sahabat pelita Al-Quran terkait dengan seputar tema ini, Dok. Ya, sahabat Quran sekalian, jadi kecintaan kita terhadap Quran itu kan punya tahapannya ya. Tentu pertama kita mencintai membacanya ya, dengan langgam, dengan metode membaca yang benar gitu ya. Nah, dengan tahsin dan seterusnya. Alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang ada dalam kompetensi itu. Nah, level berikutnya adalah mencintai dengan memahami ya. Dan memahami itu tentu yang salah satu tadabbur yang baik adalah menggunakan apa yang Allah sudah berikan opportunity di kita. Banyak sekali lah kita tuh ada di antara kita yang saintis, ada di antara kita yang mungkin berdagang, seterusnya, yang banyak ayat Quran itu punya related dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. Nah, ketika refleksi bagus itu nyambung gitu ya, misalnya pas lagi kita baca surat apa, kemudian merasa ini related dengan pekerjaan kita dan seterusnya, mungkin alangkah baik kita menjadi orang-orang yang mencoba mensintesis itu dalam satu tulisan yang apik ya, atau kajian yang menarik, dan kemudian kita bagi ke beberapa orang yang mungkin punya related yang sama, kira-kira demikian. Itu membantu juga loh, mentadabburi Quran itu arahnya begitu. Jadi kebetulan ini saya lagi baca ini, misalnya waktu saya membaca Al-Maidah itu memang berhenti saya tuh. Jadi yang membaca Al-Maidah 90 itu kan ini di luar saya diminta bicara di KPA ya. Jadi waktu saya membaca itu termasuk yang Al-Baqarah ayat 30-an itu, saya lupa ayat berapa, itu saya berhenti, itu saya mikir kok rasanya saya punya ide begini ya. Saya pernah baca neuroscience saya begini tuh rasanya kok related sama ini gitu dan seterusnya. Jadi mungkin hal-hal ini bisa juga Bapak Ibu terapkan ya, dan coba disintesis, dan kalau sintesisnya kita masih ada yang salah gitu-gitu nggak apa-apa, berani salah, kita diskusi sama ulama, kita diskusi sama yang lain ya, kita minta diluruskan. Karena itu yang diharapkan. Jadi kita perlu mungkin semacam pemaknaan tadabbur ayat Quran itu dengan informasi modern yang saat ini sudah ada. Kita yakin Quran itu tidak lekang zaman. Nah, kita buktikan bahwasanya Quran itu betul tidak lekang zaman bagi orang yang masih menyaksikan. Caranya adalah dengan mensinergikan apa yang terjadi hits di zaman now dengan apa yang kemudian kita baca di Quran kita gitu. Dan itu yang akan sangat membantu ya men-share pemaknaan Quran dengan seperti itu pada sahabat-sahabat kita yang mungkin masih dalam proses itu mempercayai Quran itu betul kitabullah dan betul benar semua, nggak ada seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi agensi-agensi lagi. Jadi agensi-agensi lah ya, boleh lah ya, yang membantu mengenalkan tadabbur Quran sesuai dengan relevansi pekerjaan kita sehari-hari, supaya pekerjaan kita juga menjadi berkah ya. Kita bertatih-tatih, capek-capek di sini mencari nafkah di satu bidang, bukan hanya dapat duitnya saja, tetapi dapat pemaknaan mendalam dari kitabullah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam lagi dalam relevansi pekerjaan kita. Mungkin itu dari saya, insyaallah. Baik. Berarti menikmati, mentadaburi, berinteraksi dengan Quran bisa jadi salah satu cara untuk terapi juga ya, Dok ya? Iya, betul, insyaallah. Ya. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Dr. Fisa atas waktunya gitu ya, berbagi ilmu dengan kami. Berkah, bermanfaat insya Allah buat kami sahabat pelita Al-Quran sekalian, dan alhamdulillah
terima kasih juga pada sahabat pelita Al-Quran yang sekitar 150 partisipan yang hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila tadi yang sempat resen sekitar ada 6 atau 7 sahabat yang resen belum sempat diberikan kesempatan gitu ya. Insya Allah kita berjumpa kembali di serial KPA yang akan datang di 2 pekan yang akan datang bersama Profesor Dr. Bobby Eka Gunara. Beliau guru besar Fisika ITB akan mengulas seputar masa depan alam semesta, isyarat Al-Quran dan prediksi sains. Mungkin beberapa serial yang lalu kita bersama dengan Prof. Terry March, mungkin ini ada kelanjutannya gitu ya, yang kemarin mungkin sempat belum terbahas gitu ya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di 13 Desember bulan depan. Dan untuk menutup serial akhir tahun nanti ada juga tanggal 20 Desember tentang mengungkap proses kimiawi pada fenomena-fenomena warna dan Al-Quran bersama Dr. Renat Agustino Zulis. Begitu. Sebelum ditutup gitu ya, bagi sahabat pelita Al-Quran, dipersilakan untuk memfollow Instagram kami di @pelitaquran.id, pelitaquran.id, atau di subscribe channel YouTube-nya di komunitas pelita Al-Quran. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan, jazakallah khairan pada Dr. Fisa dan sahabat pelita Al-Quran yang pagi hari ini bersama-sama kita mentadaburi Quran seputar Homer gitu ya, dan dampaknya terhadap otak dan adiksi yang lain tadi sudah terbahas juga. Alhamdulillah gitu ya. Sudah lewat dari 8.30, mohon maaf. Kita cukupkan saja kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan tentunya dari saya pribadi sebagai MC untuk mengantarkan kajian pada pagi hari ini. Kalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dari kami, dari komunitas pelita Al-Quran. Sampai jumpa 2 pekan yang akan datang. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.